pendidikan dalam mendesak, terutama untuk menjalankan semua program-program kami. Semua kegiatan kami menghasilkan banyak sekali data, dokumen, dan dokumentasi. Hal ini menyebabkan kesulitan di dalam manajemen informasi, di mana administrasi yang tersimpan di berbagai platform menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan data. Untuk peningkatan pendidikan karakter, kami melakukan karakter building camp yang dilanjutkan dengan pemantauan oleh orang tua terhadap pembiasaan karakter baik. Setiap awal bulan, peserta didik kami beri lembar pemantauan karakter dan dikembalikan di akhir bulan. Data direkap oleh tim kurikulum menjadi angka kuantitatif dan progres karakter berupa grafik. Hal ini menjadi kendala karena banyaknya data yang harus kami proses sehingga butuh waktu dan tenaga ekstra, sedangkan untuk administrasi yang berkaitan dengan data kepegawaian tidak bisa diakses dengan mudah oleh kepala sekolah karena tersebar di banyak pihak dan juga banyak link. Tantangan utama kami adalah mewujudkan digitalisasi yang mengintegrasikan dengan LMS sehingga dapat mengelola semua aspek pembelajaran dan administrasi sekolah secara efektif dan efisien. Kondisi inilah kuatkan mewujudkan sebuah LMS yang menjadi solusi bagi kami yang mampu mengakomodir kebutuhan pendidik, peserta didik, orang tua, dan tenaga kependidikan. Berkaitan dengan data, kami berharap bahwa LMS ini dapat mengakomodir proses dan asesmen pembelajaran, dokumen dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan program sekolah agar bisa diakses dan dikelola dengan lebih mudah dan terpusat. LMS yang kami gunakan, kami beri tajuk Pijar Mancaksa, yaitu aplikasi pembelajaran Mandala Cipta Satria. Langkah operasional dari Pijar Mancaksa kami rancang dengan strategi roket yang diterapkan secara siklik sebagai berikut. Cari hotel murah. Agoda. Unduh app Agoda hari ini. Stop cairin pinjaman kalau belum cek ini. Apa tuh? Ini loh biaya tersembunyi. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai diseminasi praktik baik kepala sekolah, guru pamong, tenaga administrasi inovatif yang menjadi juara dalam Jambore GTK Provinsi Jawa Timur tahun 2024 pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Erlasari Septia Gerbiana sebagai moderator pada pertemuan pada diseminasi kali ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembuka, yang kedua sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Bapak Suwarjana SEMM. Yang ketiga presentasi Kepala SMP Negeri 16 Malang. Yang keempat sesi dialog. Yang kelima, presentasi guru pamong SMP Negeri 4 Malang. Yang keenam, sesi dialog. Yang ketujuh, presentasi tenaga administrasi sekolah BSS. Yang kedelapan, dialog. Dan terakhir adalah penutup. Sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, mari kita nyanyikan sama-sama lagu
kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Baik, acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang kepada Bapak Suwarjana SEMM, kami persilakan. Monggo kepada Bapak Suwarjana SEMM, kami persilahkan untuk memberikan sambutan dalam acara diseminasi praktik pada siang hari ini. Sekedap, nggih, Bapak Ibu, ini Bapak Kepala Dinas sedang di bandara sebenarnya, konfirmasi beliau masih mencari tempat yang tidak bising, ngaten. Sekedap, nggih.
Mohon maaf, suaranya tidak ada ya Bu ya? Teknologi di dalam pendidikan adalah fondasi. Learning Management System adalah rumahnya. Dan sinergi warga sekolah adalah kuncinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Perkenalkan, saya Mas Timi MPD sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 16 Malang. Penggunaan teknologi digital menjadi hal yang harus dilakukan secara masif oleh semua warga sekolah. Untuk itu, diperlukan kepala sekolah yang memiliki jiwa kepemimpinan pembelajaran di era digital, yang mengimplementasikan teknologi di satuan pendidikan yang dipimpinnya, sehingga bisa menghadirkan pengalaman belajar yang dinamis, menyenangkan, menarik, memenuhi tantangan global, dan inklusif. Hal inilah yang diterapkan di SMP Negeri 16 Malang. Melalui video ini, saya hendak memaparkan praktik baik kami tentang kepemimpinan pembelajaran di era digital yang telah kami laksanakan di SMP Negeri 16 Malang. Selamat menyaksikan. SMP Negeri 16 Malang merupakan sekolah penggerak angkatan ketiga. Jumlah GTK 63 orang dan peserta didik 842 orang yang tersebar di dalam 25 rombel. Visi kami adalah mewujudkan generasi berkarakter Pancasila, berprestasi, tangguh, berwawasan global, dan berbudaya lingkungan. Untuk itu, kami harus mempersiapkan SDM dengan sangat baik dan juga infrastruktur yang memadai berkaitan dengan penggunaan iptek untuk mewujudkan pembelajaran dan layanan yang berkualitas. SMP Negeri 16 Malang menghadapi tantangan di era digital, apalagi dengan jumlah warga sekolah yang banyak. Kebutuhan transformasi digital dalam pendidikan dalam mendesak, terutama untuk menjalankan semua program-program kami. Semua kegiatan kami menghasilkan banyak sekali data, dokumen, dan dokumentasi. Hal ini menyebabkan kesulitan di dalam manajemen informasi, di mana administrasi yang tersimpan di berbagai platform menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan data. Untuk peningkatan pendidikan karakter, kami melakukan karakter building camp, yang dilanjutkan dengan pemantauan oleh orang tua terhadap pembiasaan karakter baik. Setiap awal bulan, peserta didik kami beri lembar pemantauan karakter dan dikembalikan di akhir bulan. Data direkap oleh tim kurikulum menjadi angka kuantitatif dan progres karakter berupa grafik.
Hal ini menjadi kendala karena banyaknya data yang harus kami proses sehingga butuh waktu dan tenaga ekstra. Sedangkan untuk administrasi yang berkaitan dengan data kepegawaian tidak bisa diakses dengan mudah oleh kepala sekolah karena tersebar di banyak pihak dan juga banyak link. Tantangan utama kami adalah mewujudkan digitalisasi yang mengintegrasikan dengan LMS sehingga dapat mengelola semua aspek pembelajaran dan administrasi sekolah secara efektif dan efisien. Kondisi inilah yang mengakibatkan keinginan kuat kami untuk mewujudkan sebuah LMS yang menjadi solusi bagi kami yang mampu mengakomodir kebutuhan pendidik, peserta didik, orang tua, dan tenaga kependidikan. Berkaitan dengan data, kami berharap bahwa LMS ini dapat mengakomodir proses dan asesmen pembelajaran, dokumen dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan program sekolah, agar bisa diakses dan dikelola dengan lebih mudah dan terpusat. LMS yang kami gunakan, kami beri tajuk Pijar Mancaksa, yaitu aplikasi pembelajaran Mandala Cipta Satria. Langkah operasional dari Pijar Mancaksa kami rancang dengan strategi roket yang diterapkan secara siklik sebagai berikut. Langkah 1, R. Rancang anggota tim dan tentukan fitur. Kepala sekolah melibatkan tim percepatan IT yang selama ini memang dibentuk untuk tujuan membantu para pendidik dan tenaga kependidikan kami yang kesulitan di bidang IT. Kami juga mendiskusikan fitur apa saja ya yang kami butuhkan. Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang kami harapkan, kami melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak yang ahli dalam hal ini untuk membantu kami mewujudkan LMS ini. Langkah 2, O. Operasikan fitur. Semua fitur yang telah siap dipakai kemudian dioperasikan. Tahap awal kami melakukan sosialisasi tentang macam, manfaat, dan cara mengoperasikan semua fitur kepada masing-masing pengguna. Langkah 3, K. Komunikasikan dengan semua pengguna fitur. Komunikasi secara kontinu dan aktif kami lakukan selama penggunaan LMS ini. Langkah 4, E. Evaluasi perbaikan dan atau pengembangan fitur. Pijar Mancaksa ini baru kami gunakan sejak Februari tahun 2024. Sehingga dengan durasi yang sangat mudah, memerlukan evaluasi fitur yang harus kami lakukan secara terus-menerus sambil berproses sesuai dengan kebutuhan semua warga sekolah kami. Langkah 5, T. Terapkan perbaikan dan pengembangan fitur. Setiap kali ada update fitur, kami akan mensosialisasikan kepada semua pengguna untuk kemudian diterapkan. Berikut adalah fitur-fitur pengguna yang sudah kami gunakan di dalam Pijar Mancaksa. Implementasi Pijar Mancaksa dengan strategi roket kami rasakan benar-benar laksana roket bagi transformasi pembelajaran di sekolah kami. Yang pertama, proses pembelajaran menjadi lebih efektif, efisien, menarik, terstruktur, serta memfasilitasi integrasi data yang sebelumnya tersebar. Kedua, asesmen berbasis. Baik, kami sampaikan selamat datang kepada Bapak Suwarjana SEMM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Perlu diketahui, itu tadi adalah sedikit video mengenai Jambore GTK yang disampaikan oleh Ibu Mastini MPD selaku Kepala SMP Negeri 16 Malang. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang kepada Bapak Suwarjana SEMM, kami persilahkan. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat, salam kebajikan pagi. Yang kami hormati teman-teman yang tergabung dalam kegiatan diskusi baik.
kegiatan pada siang hari ini. Cepat alhamdulillah dan segala macamnya sehingga pada siang hari ini alhamdulillah sehat semua. Mohon maaf, pertama saya masuknya agak lambat karena OTW dari Malang ke Juanda, pas sampai di Juanda. Yang jelas, hari ini saya bahagia, saya bangga. Pertama, karena di sela-sela kesibukan, di sela-sela penantian pembelajaran terutama teman-teman masih di kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini pasti dan tentunya kegiatan ini adalah kami apresiasi karena ini adalah kesinambungan dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yang dilakukan oleh Balai Besar Penggerak Kota Malang yang hari ini didiseminasikan, hari ini praktek kebaikan, apa yang pernah dilihat dan oleh DPDB dan dilakukan oleh Bu Mastini dan teman-teman. Tentu hari ini dituangkan, hari ini dipraktekkan, diimbaskan kepada harapan kami yang terakhir kegiatan pada siang hari ini. Itu harapan kami di Kota Malang nanti ada Bu Mastini yang lain, kemudian dan program ini, praktek baik ini bisa diimbaskan dan dimengerti dan memang betul-betul nanti bisa lanjut yang ikut pada hari ini. Itu harapan kami. Itu sekali lagi saya ucapkan selamat dan terima kasih pada teman-teman mulai dari kepala sekolah, pengawas yang alhamdulillah di dalam Jambore GTK kita menjadi terbaik. Ayo jangan sombong dulu, apa yang pengen ngomong dan yang jadi administrasi yang juga lolos. Harapan kami, ayo dipraktekkan benar-benar bahwa kita itu tidak hanya ngomong, kita itu harus memang benar-benar kita lakukan dengan baik dan kita praktekkan. Jadi mungkin itu, mohon maaf saya juga di sela-sela kesibukan saya karena saya harus keluar kesehatan, tapi demi penjenengan perjuangan pendidikan yang sudah luar biasa membawa nama baik Kota Malang, hanya apapun saya sempatkan, dimanapun saya sempatkan. Sekali lagi selamat kepada teman-teman yang sudah menjuarai. Saya tunggu teman-teman yang lain demi pendidikan di Kota Malang dan demi pendidikan di negara kita di Republik kita. Mungkin itu, terima kasih ya. Yang jelas kami apresiasi, monggo teman-teman kalau mau konsultasi nggak usah segan-segan dengan kami yang dari veteran 19. Kalau kami nggak bisa, ada Napit, ada Sekdit, di bawahnya juga ada TASI ya. Sekali lagi selamat, terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Matur nuwun wabarakatuh. sangat Bapak. Mohon maaf ya, Injih Bapak, matur nuwun sangat. mungkin suaranya agak berisik. Begitu ya. Matur nuwun. Semuanya Pak Suwarjana. Terima kasih. Kami Amin, sampaikan amin, terima amin. kasih pada Pak Suwarjana SEMM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Selanjutnya adalah sesi pertama, yaitu diseminasi praktik baik dari Kepala SMP Negeri 16 kepada Ibu Mastini MP dipersilahkan. Perlu diketahui bahwa ini adalah juara dari Kepala Sekolah Inovatif dalam Lomba Jambore GTK Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Kepada Bu Mastini kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Terima kasih Bu Erla.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Bapak Suarjana, yang Masya Allah luar biasa nih, beliau di tengah-tengah kesibukan, beliau ada lawatan kunjungan, tetapi beliau masih menyempatkan diri untuk membuka acara webinar kita kali ini, Bapak Ibu. Mudah-mudahan keluarga besar Dikbud Kota Malang dan semua yang hadir di siang hari ini mendapatkan banyak rahmat, mendapatkan banyak manfaat dari hal sederhana yang akan saya sharingkan setelah ini. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mastini MPD. Saat ini diberi amanah sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 16 Malang. Dan beberapa hari yang lalu kami dari Kota Malang ini diberi amanah, diberi anugerah yang luar biasa yang tanpa kami sangka saya terpilih menjadi juara 1 sebagai Kepala Sekolah SMP Inovatif di tingkat Provinsi Jawa Timur. Mohon doanya juga Bapak Ibu, kami akan membawa nama baik Jawa Timur ke tingkat nasional. Nah, diseminasi ini adalah salah satu langkah kami untuk menuju ke tingkat nasional, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terhormat sekalian, inilah karya sederhana kami dari SMP 16 Malang. Di situ ada gambar roket nih, roket yang bergerak karena memang ini berkaitan dengan karya kami di SMP 16 Malang. Oke, next. Judul kami adalah Pijar Mancaksa Roket Transformasi Pembelajaran di Era Digital. Sebagai pendahuluan, kenapa kami melakukan praktik baik ini? Yang pertama adalah pembelajaran abad 21 yang semua orang, semua pendidik adalah harus menerapkan 4C dan di dalamnya juga ada iptek. Selain itu, maka dibutuhkanlah kepemimpinan pembelajaran di era digital untuk menghadapi hal ini. Hal lainnya adalah sebagai pendukung adalah visi SMP Negeri 16 Malang yang terkait dengan transformasi digital, ada generasi berkarakter Pancasila, berprestasi, dan berwawasan global. Nah, inilah yang menjadi dasar kami melakukan praktik baik, melakukan sebuah inovasi yang kami beri tajuk dengan Pijar Mancaksa. Lanjut. Ini situasinya Bapak Ibu sekalian, yang kami hadapi awal di SMP 16 adalah banyak sekali program sekolah, terutama karena kami adalah sekolah penggerak yang banyak sekali programnya, otomatis banyak PIC di situ dan juga menghasilkan banyak data dan otomatis juga ada banyak link karena selama ini kami menggunakan Google Form, Google Drive, sehingga ketika membutuhkan data akhirnya bingung karena tumpang tindihnya data. Selain itu, kami melakukan pendidikan karakter yang kami kemas dalam bentuk karakter building camp. Total murid kami ada 842. Setiap bulan ada lembaran yang dibagikan oleh kurikulum dan kemudian direkap. Jelas ini adalah menjadi sesuatu sekali ya, terutama untuk tim kurikulum. Untuk KBM, guru-guru kami telah menggunakan Canva, Kahoot, Google Form, Google Drive. Dengan asesmen juga seperti itu, ada yang masih menggunakan paper pencil test, ada pun yang sudah menggunakan digital. Tetapi semuanya masih tersebar di semua guru-guru. Administrasi GTK semuanya tumpang tindih, tadi seperti yang saya sampaikan. Lanjut. Nah, inilah tantangannya. Jadi dari banyaknya warga, banyaknya data, lalu administrasi sekolah. Selain itu, kami ingin mewujudkan sinergi aktif dari 3 pilar pendidikan. Lanjut. Aksi kami dengan menggunakan LMS ini adalah menggunakan strategi roket. Makanya tadi di dalam slide pertama itu ada roket bergerak, karena inilah yang kami rasakan di SMP 16. Terus terang saja LMS ini baru kami laksanakan sejak bulan Februari 2024, sehingga ini sangat mudah. Tetapi dari bulan Februari kami merasa sangat luar biasa efeknya. Strategi roket ini dimulai dari R-nya adalah rancang tim, lalu operasikan fitur, komunikasikan, lalu evaluasi, dan diterapkan. Nah, ini siklik Bapak Ibu, jadi ketika kami merasa ada kebutuhan, maka ini akan bersiklik kembali. Next.
Nah, ini adalah macam-macam fitur yang sampai saat ini kami gunakan di SMP 16. Di sebelah kanan itu ada gambar mawar sedang berkembang, maka ini menggambarkan bahwa fitur-fitur ini di SMP 16 juga masih dalam proses perkembangan, Bapak Ibu. Next. Ini adalah beberapa fitur yang digunakan oleh pendidik, peserta didik, dan saya selaku kepala sekolah di situ. Jadi saya dapat melakukan monitoring dan evaluasi bahkan hanya dengan menggunakan HP sekarang, Bapak Ibu. Kalau dari segi pendidik dan peserta didik seperti ini. Lalu lanjut dari refleksi, next. Refleksi yang dialami oleh para orang tua peserta didik. Lanjut, Mas. Nah, dari segi anggaran, Bapak Ibu, ternyata walaupun ini baru kami laksanakan sejak Februari, ternyata sangat efisien. Ada pengurangan anggaran dari biaya ATK dan biaya cetak, belanja cetak yang setelah kami hitung-hitung kemarin lebih dari 50-60% sudah menurun, Bapak Ibu. Dari segi administrasi jelas, maka semua data yang selama ini terserak di banyak link, di banyak PIC, sekarang sudah terkumpul. Nah, orang tua juga sudah sangat terlibat aktif dan bagi satuan pendidikan kami ini adalah ajang kami untuk menjadi lebih bermanfaat untuk orang lain. Next. Ini hasil datanya. Oke, lanjut saja. Nah, berkat Pijar Mancaksa ini pula ini mengantarkan kami menjadi juara 1 Inotek kemarin yang diadakan oleh pemerintah Kota Malang. Lanjut. Ini tahap diseminasi, kami mendiseminasikannya di MKKS, lalu juga di satuan-satuan pendidikan lain, selain juga ada beberapa satuan pendidikan yang datang ke sekolah kami untuk melakukan studi tiru. Lanjut. Ini diseminasi terbaru Bapak Ibu yang kemarin kami sebagai pemenang Inotek, maka pihak Bapeda memfasilitasi kami untuk melakukan pameran di MCC tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 November. Terlihat di situ dari 3 hari ini sangat banyak sekali yang berkunjung dari Diskominfo, bahkan dari banyak liputan-liputan dari televisi, dari Gajayana, dari Puskomedia, dan lain sebagainya. Selain jelas dari banyak masyarakat yang berbagai kalangan. J, lanjut. Nah, ini contoh implementasinya, ini tahap ketika kami merancang tim di SMP 16, kami punya tim percepatan IT yang menjadi cikal bakal terbentuknya LMS Pijar Mancaksa. Lalu video yang di tengah ini adalah menggambarkan ketika anak-anak melakukan presensi, dan video yang di sebelah kanan, gambar yang di sebelah kanan, ini sebenarnya video Bapak Ibu, tetapi sepertinya durasinya tidak cukup. Ini adalah anak-anak ketika melaksanakan CBT. Nah, berikutnya ini adalah fitur-fitur LMS Pijar Mancaksa beserta dengan beberapa tampilan-tampilan di akun sebagai admin, jadi ketika masuk pertama kali di LMS kami ada 4 pilihan fitur, mau menjadi admin, guru, siswa ataupun orang tua Bapak Ibu, sehingga setiap anak, setiap peserta didik ataupun setiap orang tua punya akun sendiri-sendiri. Lanjut. J, ini masih tentang contoh fitur-fitur yang ada di tampilan. J, lanjut. Ini saya mengadakan polling begitu tentang jajak manfaat dengan fitur yang digunakan oleh peserta didik, pendidik. J, lanjut. Ini dari tenaga kependidikan dan orang tua peserta didik. Jadi semua warga sekolah kami telah menggunakan LMS ini, Bapak Ibu. Secara umum kalau diambil rata untuk refleksi tentang manfaat ataupun kualitas, semua pengguna mengatakan bahwa fitur kami bernilai baik, begitu, berkualitas baik. Jadi lanjut. Kesimpulannya, implementasi Pijar Mancaksa dengan strategi roket mewujudkan pemimpinan pembelajaran di SMP Negeri 16 Malang. Lanjut. Ini video. Video ini kami buat dengan sangat sederhana. Bisa disetelkah, Mas? Videonya.
Di dalam video ini kami tampilkan tayangan tentang proses metamorfosis, Bapak Ibu. Saya sangat mengapresiasi sekali, sangat suka sekali terhadap proses metamorfosis. Dan yang saya yakini metamorfosis itu tidak pernah mudah, tetapi satu hal bahwa metamorfosis itu pasti akan berakhir indah. Dan inilah kami SMP 16 Malang yang saat ini sedang bermetamorfosis di dalam era digital untuk menuju lebih baik lagi. Itu praktik baik kami, Bapak Ibu, sangat sederhana. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Mastini MPD selaku Kepala SMP Negeri 16 Malang dan juga juara 1 Kepala Sekolah Inovatif Jambore GTK Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab atau diskusi, beri waktu 5 menit. Kurang lebih kami beri 3 pertanyaan. Monggo raise hand kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu Mastini. Monggo Bapak Ibu raise hand. Lalu mic-nya dibuka supaya kami bisa mendengar suara dari Bapak atau Ibu yang mengajukan pertanyaan. Monggo Pak Amrozi. Terima kasih, Bu Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sedikit pertanyaan terkait dengan luar biasa. Yang pertama, saya ucapkan apresiasi kepada Bu Mastini selaku kepala sekolah yang luar biasa telah bisa membawa nama baik sekolah, juga utamanya Dinas Pendidikan Kota Malang yang nantinya maju ke tingkat nasional. Satu pertanyaan Bu Mastini yang terkait dengan apa yang jenengan lakukan, dan insya Allah ini juga menjadi bisa juga menjadi pertanyaan untuk peserta yang lain terkait dengan tantangannya. Yang paling penting ini bagaimana kepala sekolah membuat program yang demikian luar biasa ini, tantangan yang dihadapi, dan bagaimana kemudian cara menangani kondisi di sekolah dengan berbagai macam pendapat yang berbeda. Tentunya di masing-masing sekolah itu kan mesti ada yang pro dan yang kontra. Bagaimana dengan upaya sebagai kepala sekolah menjawab tantangan untuk bisa mengajak semuanya untuk bisa berpartisipasi dan mensukseskan yang akhirnya terbukti SMP 16 bisa membawa nama baik sekolah dan juga Dinas Pendidikan Kota Malang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amrozi. Kami tampung dulu pertanyaannya, nggih. Monggo selanjutnya. Silakan selanjutnya, Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Atau sambil lalu menunggu bisa saya jawab mungkin Bu Erla? Baik Bu Mastini, silakan jawab terlebih dahulu pertanyaan dari Pak Amrozi mengenai tantangan dan cara menghadapinya. Monggo Bu Mastini. Matur nuwun Bu Erla, matur nuwun Pak Am atas pertanyaannya. Terus terang saja Bapak Ibu, ini adalah salah satu pertanyaan kunci kemarin, pertanyaan final ketika kami penjurian di tingkat provinsi. Tantangannya apa sebagai kepala sekolah? Satu yang saya jawabkan Bapak Ibu, terutama ini Bapak Ibu kepala sekolah, nggih, tantangan yang saya jawab adalah komitmen. Jadi sebaik apapun sebuah program yang dirancang oleh kepala sekolah beserta tim, itu tidak akan ada artinya tanpa ada komitmen dari semua warga sekolah. Nah, yang saya maksud dengan warga sekolah di sini bukan hanya dari guru karyawan, tetapi juga dari peserta didik dan juga dari orang tua. Nah, alhamdulillahnya kami menggandeng komite sekolah kami kebetulan juga banyak yang berasal dari basic
dosen yang IT begitu, sehingga beliau paham betul apa sih manfaatnya. Nah, pada kata kuncinya sebenarnya adalah ketika kami semua tahu apa manfaatnya, seberapa besar manfaat yang akan kami terima dari sebuah perubahan yang awalnya memang jelas tidak mudah, tidak semudah membalikan telapak tangan, karena membuat sebuah perubahan dan melaksanakan sebuah perubahan ini sesuatu banget. Tetapi alhamdulillah ketika kami semua menyadari tentang manfaatnya, sampai detik ini alhamdulillah semuanya jalan dengan baik. Tetapi yang jelas ketika kami penjurian Innotek pun para dewan juri juga mengatakan bahwa satu kata kuncinya juga adalah komitmen. Kami alhamdulillah juga sampai detik ini menjalankan komitmen ini, dengan salah satu bukti adalah fitur ini tetap akan berkembang sesuai dengan apa yang menjadi refleksi baik dari guru karyawan maupun juga dari orang tua. Jadi contoh kemarin ada orang tua yang menyarankan, Bu, gimana kalau misalnya diberikanlah fitur untuk notif ya, berupa notif. Biasanya notif itu hanya absen datang, absen sholat, absen pulang begitu. Bolehkah diberi notif ketika ada anak-anak yang berprestasi begitu, sehingga semua pengguna fitur ini mengetahui. Nah, itu saya pikir sesuatu yang sangat luar biasa baik begitu, sehingga akhirnya kami pakai itu sebagai salah satu bentuk upgrade dari fitur Pijar Mancaksa kami. Itu Pak Am, jadi kata kuncinya adalah pada komitmen bersama. Dan ketika mengetahui bahwa itu sangat bermanfaat, insya Allah komitmen itu akan jalan dengan sendirinya. Ngaten, terima kasih Pak Am atas pertanyaannya. Terima kasih Bu Mas Dini. Seperti halnya jenengan, saya sebenarnya Pijar ini di tempat saya juga ada. Pernah saya coba, namun tidak bisa berjalan dengan baik. Oleh karena seperti yang jenengan tadi sampaikan, memang sangat betul sekali, sangat tepat sekali kalau memang komitmen itu yang harus kita bangun. Nah, untuk membangun komitmen ini kan tidak gampang. Harus kita coba untuk merangkul semua pihak sehingga semuanya bisa support untuk mendukung, mensukseskan program yang direncanakan. Terima kasih Mas Dini. Terus Sami-sami Pak Am. Amin, 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 amin. Baik, terima kasih Pak Amrozi. Kepada Bapak Ibu yang lain, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan. 2 pertanyaan lagi. Silakan raise hand, Bapak Ibu. Baik, jika dirasa cukup, kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Mastini yang telah menyampaikan materinya pada siang hari ini selaku Kepala Sekolah Inovatif dari Jambore GTK Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Bu Mastini terlebih dahulu. Nuwun sangat. Bu Mastini. Mohon doanya Bapak Ibu. Berguna untuk kami semua di sini. Terima kasih juga untuk motivasinya kepada kami, Bapak Ibu guru SMP Negeri 16 yang Mas ini selalu memacu kami untuk selalu berprestasi. Selanjutnya adalah diseminasi dari guru SMP Negeri 4 Malang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Ibu Vina Mulia Nastiti selaku guru pamong inovatif ya Bu Vina, guru pamong inovatif Jambore GTK Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Kepada Ibu Vina Mulia Nastiti SPD kami persilahkan. Mohon maaf, saya minta tolong nanti operatornya untuk memberikan presentasi saya ya. Saya akan menyampaikan praktik baik tentang model konvensi Kombel untuk meningkatkan profesionalitas mengajar bagi mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Negeri Malang dengan berbantuan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence di SMP Negeri 4 Kota Malang.
Dalam praktek baik ini saya tekankan ada kegiatan konvensi Kombel. Konvensi Kombel di sini banyak kegiatan Bapak Ibu, salah satunya yaitu dengan lesson study dan beberapa pelatihan sama belajar bersama, diskusi dengan teman-teman mahasiswa PPG. Next. Berikutnya, berikut pengalaman saya di bidang pendidikan dan kepenulisan, yaitu saya guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 4 Kota Malang, guru penggerak angkatan keempat, kepala perpustakaan Vidyaloka SMP Negeri 4 Malang, sekaligus penulis buku fiksi dan non-fiksi. Kebetulan saya mendapatkan sertifikat kompetensi dari LSP, PEP, BNSP untuk kepenulisan buku non-fiksi. Beberapa judul buku terbit dalam 10 tahun terakhir ini. Dari beberapa buku ini ada salah satu buku yang dalam proses penilaian Puspurbuk Bapak Ibu yang diterbitkan oleh 3 serangkai, yaitu terbit pada tahun 2020, serta buku dongeng cerita anak yang diterbitkan oleh Alex Media Kompetindo Jakarta 2022. Kemudian saya pun juga sebagai penulis dari Balai Bahasa Jawa Timur, alhamdulillah dalam 2 tahun ini, yaitu sejak tahun 2023 dan 2024 sudah menuliskan buku cerita anak, yaitu judulnya Opak Gadung Bahtri dan Vektor, yang insya Allah nanti Desember akan rilis untuk buku yang kedua. Berikutnya, latar belakang kebutuhan mahasiswa PPG. Next, kemudian, berikutnya, next, yaitu kebutuhan mahasiswa PPG, yaitu masih belum memiliki pengalaman mengajar secara tatap muka, karena pada waktu perkuliahan dulu pada masa pandemi COVID-19. Terus mahasiswa ini membutuhkan bimbingan kurikulum merdeka, terus mahasiswa ini membutuhkan bantuan dalam menyusun perangkat pembelajaran, mahasiswa membutuhkan pengalaman membuat media-media inovatif dan kreatif, tidak hanya sekedar manual medianya, tetapi saya pun juga menekankan pada penggunaan teknologi kecerdasan buatan. Nah, tujuan dari pembimbingan saya yaitu untuk mempersiapkan bagi calon guru yang profesional sesuai dengan kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Nah, kebermanfaatan teknologi kecerdasan buatan ini sifatnya untuk membantu bagaimana mahasiswa PPG bisa membuat perangkat pembelajaran, media, dan serangkaian penilaian pembelajaran. Next, berikutnya. Berikutnya tentang konvensi Kombel. Apakah itu konvensi komunitas belajar? Sebuah pertemuan atau salah satu acara yang harus dihadiri, karena konvensi ini adalah sebuah pertemuan yang seperti komunitas belajar, yaitu saling berbagi pengalaman, ide, dan hasil pembelajaran yang bertujuan sebagai wadah bagi para pendidik untuk melakukan kolaborasi, bertukar pikiran, memperkaya wawasan dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran agar menjadi guru profesional. Jadi kegiatan Kombel ini kami titik beratkan pada pelaksanaan lesson study, kolaborasi, dan diskusi. Nah, itu adalah tim teaching kami, yaitu dosen pembimbing lapangan, guru pamong saya, dan mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023. Next. Bagaimana proses praktik mengajar lesson study? Sebelum Bapak Ibu guru mencapai seorang guru profesional, ada beberapa tahapan pendampingan. Tahap yang pertama yaitu tahap observasi, bagaimana mahasiswa PPG ini mengobservasi atau melihat pemodelan guru pamong dalam mengajar di kelas. Sedangkan yang kedua disebut tahap co-teaching, yaitu guru pamong mengajar dan praktikan membantu mengajar. Dan ini ada interaksi, mulai ada interaksi mahasiswa dengan siswanya, mulai mengenal dengan calon siswanya. Pada tahapan ketiga, yaitu tahap team teaching, yaitu praktikan dan guru pamong mengajar secara bersama-sama. Dan akhirnya dengan ini diharapkan mahasiswa sudah mulai siap untuk mengajar.
Tahap keempat yaitu tahap supported teaching, yaitu praktikan mengajar dan guru pamong membantu. Karena sudah mulai bisa berinteraksi dengan siswanya, guru mulai memantau dari mengobservasi dari belakang bagaimana sedikit membantu pelaksanaan pembelajaran mahasiswa. Yang kelima yaitu tahap guided practice, yaitu praktikan mengajar. Di sini dihadiri oleh DPL, ada guru pamong dan teman sejawat sebagai observer. Diharapkan ini beberapa masukan-masukan untuk mahasiswa agar siap dalam mengajar. Dan diharapkan mereka dengan berbagai praktik baik, mereka bisa menjadi guru profesional. Berikutnya, next. Siklus konvensi Kombel. Ini ada beberapa siklus, tidak hanya yang diawali dengan observasi. Ini observasi ini serangkaian kegiatan yang mahasiswa PPG harus bisa bagaimana guru memberikan contoh serta bagaimana pelaksanaan pembelajaran nantinya. Sedangkan di plan di sini persiapan pembelajaran, kami menyiapkan bagaimana diskusi secara bersama-sama dengan dosen. Ini akan mendapatkan beberapa masukan dalam pembelajaran. Sedangkan pelaksanaan DU ini diharapkan mahasiswa bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Nah, setiap akhir pembelajaran kami selalu mengadakan refleksi. Setiap pertemuan dalam melaksanakan pembelajaran, refleksi ini diharapkan semuanya terlibat secara aktif. Teman-teman yang sebagai observer ini juga memberikan masukan pendapatnya bagaimana siswa itu belajar. Jadi kita tidak mengamati guru bagaimana mengajar, tetapi kita melihat siswa dalam proses pembelajaran. Apakah mereka bisa menerima pembelajaran dengan baik, ataukah mereka ada kendala belajar. Nah, ini para observer membantu melihat perkembangan peserta didik dalam pembelajaran. Next, kemudian untuk hasil refleksi pembelajaran didapatkan ada beberapa mahasiswa kami kesulitan manajemen siswa di kelas karena dilihat dari beberapa siswa yang masih sulit untuk diatur. Terus refleksi pembelajaran ini belum secara maksimal bisa dilaksanakan karena ada harus pembelajaran bermakna. Dalam refleksi ini sangat penting dan mahasiswa ini harus mempunyai skill dan keterampilan untuk membuat sebuah refleksi, tidak hanya mereka memanfaatkan AI, tetapi hubungan sosial emosional dengan siswanya. Kemudian manajemen waktu, ada beberapa mahasiswa kami yang masih kesulitan dalam manajemen waktu di awal-awal pelaksanaan pembelajaran. Kemudian kendala berikutnya, siswa belum konsentrasi belajar. Nah, bagi siswa yang belum konsentrasi belajar, kami mendata bersama, lalu kita cari, kita gali apa kesulitan. Biasanya mereka tertidur, ada yang tidak fokus, atau bermain sendiri ketika diskusi kelompok belum begitu aktif. Nah, ini kita catat nanti sebagai pelajaran nanti kita bahas dalam kegiatan refleksi. Kemudian yang terakhir, siswa belum mampu berpikir kritis karena kami selalu menekankan pada pembelajaran high of order thinking. Anak-anak harus mampu mengemukakan pendapatnya, mereka harus bisa berpikir secara kritis. Saya menekankan bahwa mahasiswa PPG kami harus bisa memantik dan memberi pembelajaran anak-anak supaya bisa berpikir kritis. Kemudian next, mengenai alternatif solusi terhadap kendala yang dihadapi. Yang pertama, membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini sangat penting karena untuk membuat kesepakatan peraturan atau kehendak yang ingin mereka capai dalam pembelajaran. Kedua, menyiapkan skenario pembelajaran dengan manajemen waktu yang tepat. Yang ketiga, memilih metode dan media yang sesuai dengan siswa dan serta menarik serta menyenangkan. Yang keempat, melakukan ice breaking yang menyenangkan. Yang kelima, menggunakan game interaktif yang disukai siswa. Next, Berikutnya tentang kecerdasan buatan atau AI, ini banyak sekali manfaatnya yang bisa kita peroleh. Dalam hal ini, Bapak Ibu Guru PPG adalah mahasiswa yang luar biasa, yang mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan AI. Jika mereka ada kesulitan dengan Kombel, ini diharapkan mereka saling belajar satu sama lain bagaimana membuat sebuah
perangkat pembelajaran atau penilaian atau game edukatif. Ada 5 hal yang bisa kita manfaatkan dengan menggunakan kecerdasan buatan. Yang pertama, rekomendasi pembelajaran untuk membuat modul atau kuis atau RPP atau bahan ajar. Ada beberapa aplikasi yang bisa dimanfaatkan, aplikasi Gemini, ChatGPT, dan sebagainya. Yang kedua, sistem penilaian otomatis untuk penilaian soal objektif, misalkan ada Socrative atau Google Form atau bahkan permainan-permainan. Sistem penilaian ini harus dibuat sedemikian menarik, misalnya dengan game blocket yang sudah kami terapkan ke mahasiswa PPG kami, atau Padlet atau Wordwall atau menggunakan EducaPlay. Nah, sistem umpan balik pembelajaran untuk memberi umpan balik pekerjaan siswa secara tertulis, misalkan dengan Google Classroom yang sampai detik ini masih kami lakukan. Sistem pendeteksian plagiasi, karena kami membuat materinya dengan cerpen, anak-anak harus dibebaskan dari plagiasi. Mereka harus menyusun kalimat itu tidak boleh dengan sentuhan AI, bagaimana mereka mencari ide dan sebagainya. Ada trik dan tips supaya anak-anak ini tidak bergantung dengan AI. Untuk pendeteksian bisa menggunakan Turnitin atau menggunakan AI yang tidak berbayar. Nah, yang kemudian kelima, menggunakan media game yang interaktif yang disukai anak-anak. Ini menggunakan permainan yang menarik. Ini kita bisa memanfaatkan AI dan anak-anak itu lebih antusias untuk belajar. Berikutnya, next. Berikutnya, bagaimana anak-anak ini bisa memanfaatkan berbagai materi pembelajaran dengan game atau kuis. Ini bisa kami biasanya menggunakan Broket, ChatGPT atau Wordwall atau Quizzes atau Padlet dan lain masih banyak lagi. Berikutnya, next. Bagaimana anak-anak ini diterapkan di kelas, mereka lebih antusias dan senang untuk bisa bermain Blocket ini. Dan mahasiswa kami menamai dengan best practice mereka dengan The Block. Oke, next. Kemudian, mahasiswa kami pun tidak serta-merta membiarkan anak-anak dengan AI atau dengan HP-nya, tetapi mahasiswa harus berinteraksi, harus melihat bagaimana cara anak-anak memanfaatkan HP dan bisa belajar dengan HP-nya. Next, kemudian. Hasil pembimbingan praktik untuk menyampaikan keberhasilan pembelajaran yang dilakukan, bagaimana kelemahan dalam pembelajaran. Yang kedua, aspek yang disampaikan mulai strategi pembelajaran yang digunakan, ketepatan media, pengolahan kelas, dan memotivasi siswa. Mahasiswa mendapat pemecahan permasalahan yang dihadapi saat mengajar dan perlunya alternatif solusi untuk perbaikan pembelajaran ke depan dengan masukan-masukan ketika melaksanakan lesson study. Yang keempat, praktikan ini mendapat masukan dari dosen, dari guru pamong, teman sejawat ketika menjadi observer, bagaimana menyampaikan keunggulan dan lebih ke apresiasi keberhasilan apa yang sudah dilakukan mahasiswa PPG di dalam belajar, dalam mengajar, diharapkan ini menumbuhkan kepercayaan diri mereka. Kemudian yang terakhir, pemanfaatan AI dalam pembelajaran ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman-pengalaman belajar yang baru yang disesuaikan dengan kebutuhan individu setiap siswa. Next, kemudian. Maaf Bu Vina, waktunya tinggal 30 detik lagi. Ya, terima kasih. Next. Sudah berakhir, itu adalah dampak dan kebermanfaat best practice saya dan sudah kami diseminasikan. Terima kasih kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sesi diskusi atau tanya jawab kepada Ibu Vina Mulyanastiti SPD selaku guru pamong. Kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu, lalu membuka mic-nya masing-masing, lalu mengajukan pertanyaan kepada Ibu Vina. Silakan Bapak Ibu. Sembari menunggu ada yang raise hand, perlu kami ingatkan bahwa nanti ketika presensi
ada bukti unggahan bahwa Bapak Ibu semua telah mengikuti kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Maka kami persilahkan kepada Bapak Ibu semua untuk mengambil tangkapan layar atau screenshot dari diseminasi pada siang hari ini. Begitu Bapak Ibu. Silakan mengambil tangkapan layar atau screenshot sebagai bukti bahwa Bapak Ibu semua telah hadir pada diseminasi siang hari ini. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu Vina Mulyana Stiti SPD selaku juara dari Jambore GTK Provinsi Jawa Timur kategori Guru Pamong Inovatif. Silakan. Silakan, ada 3 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan mengenai kepamongan kepada Bapak Ibu guru Pamong yang menjadi guru Pamong dari mahasiswa PPL PPG Prajabatan mungkin atau dalam jabatan, monggo. Pak. Ayo boleh lah, Bella. Pak Amrozi Reza mau mengajukan pertanyaan lagi? Iya, ini mungkin juga untuk memeriahkan, menyemarakan Zoom pada siang hari ini. Terima kasih Bu Ella atas kesempatannya. Kembali langsung ke Bu Vina terkait dengan praktek baik guru Pamong. Ini tentu luar biasa Bu Vina, ini artinya segudang prestasi, segudang pengalaman yang kemudian menjadikan beliau ini bisa menjadi guru Pamong yang luar biasa. Terima kasih atas kesempatannya Bu Vina. Boleh minta izin bertanya? Iya Bapak, monggo. Nah, yang pertama terkait dengan kesiapannya Bu Vina. Tentu kalau kita ngomong guru Pamong, hampir semua guru banyak yang menjadi guru Pamong. Tentu kami ingin mendapatkan sesuatu seperti apa yang jenengan lakukan ini tidak gampang. Di tengah kesibukannya jadi ke kampus, jadi berbagai macam tugas di sekolah, tentu kan memerlukan waktu. Nah, koordinasi dengan guru, dengan mahasiswa PPL dan seterusnya yang kemudian jenengan bisa mengarahkan seperti halnya yang sampaikan tadi, suatu yang luar biasa. Oleh karenanya bagaimana kita kira langkah-langkahnya harus juga bisa menjadi pelajaran bagi semua, khususnya guru. Termasuk saya sendiri belajar juga bagaimana menjadi guru Pamong yang baik hingga nanti seperti halnya yang saya sampaikan, jenengan sampaikan tadi, sampai akhirnya menjadi tauladan juga untuk anak-anak atau mahasiswa yang kemudian sedang belajar menjadi guru yang baik. Sementara itu Bu Vina, terima kasih. Mohon jawabannya. Baik, kami persilakan Ibu Vina langsung menjawab pertanyaan dari Pak Amrozi. Terima kasih Pak Amrozi atas pertanyaan yang luar biasa dan apresiasinya. Mudah-mudahan kita semuanya tujuan kita itu sebenarnya ingin menjadikan guru yang lebih baik. Saya dan teman-teman yang hadir di sini sebenarnya guru yang luar biasa semuanya. Dengan
menjadi seorang guru dengan tanggung jawab di sekolah yang luar biasa, kita masih diberi amanah untuk membimbing calon-calon guru profesional. Kalau gini, saya mungkin niatannya dari awal adalah mereka sama seperti saya dulu ketika 15 tahun yang lalu yang saya bukan siapa-siapa. Jadi saya menganggap bahwa mereka itu adalah miniatur saya dulu, bahwa saya perlu pembimbingan, bagaimana saya itu tidak siap untuk menghadapi siswa yang dengan dinamikanya. Itu sudah saya sampaikan ke mahasiswa saya. Untuk kesiapan ini saya bisa menggunakan dengan pendekatan sosial emosional dulu ke mahasiswa saya. Yang pertama adalah saya mengadakan diagnostik semacam wawancara dengan mahasiswa saya. Lalu saya kelompokkan dari mereka hobinya apa, terus kemudian pengalamannya yang kemarin, pengalaman kerja atau apa yang mereka miliki. Ini saya harus tahu. Saya screening mereka. Ada yang jurnalistik, ada yang memang ternyata sudah punya pengalaman mengajar karena orang tuanya adalah guru. Ada yang sama sekali belum mengajar. Ada 2 atau 3, ada 2 mahasiswa saya yang belum sama sekali pernah mengajar. Nah, untuk itu saya melihat potensi-potensi yang dimiliki masing-masing mahasiswa saya. Ada yang mereka sudah pandai menggunakan AI karena dulu dosennya memberikan materi itu. Ada yang tidak bisa membuat AI tapi mereka canggih dan bagus dalam menggunakan media manual untuk membantu pembelajaran. Saya hargai mahasiswa saya karena saya menganggap mereka adalah guru dan hanya membutuhkan pendampingan. Setelah saya lakukan observasi, bagaimana saya melihat bakat dan minat mereka. Yang kedua, saya melakukan komunikasi bagaimana membuat sebuah perencanaan pembelajaran. Saya memberikan beberapa contoh-contoh RPP, model pembelajaran modul, terus LKP dan semuanya. Lalu saya minta bergabung dengan Google Classroom. Terus kemudian ada contoh-contoh video saya ketika best practice saya yang sudah pernah saya buat dengan permainan game seperti game Rangkuti, seperti game main leader game itu saya supaya teman-teman mahasiswa ini terpacu agar mereka membuat yang lebih baik dari yang saya buat. Itu tentang pendekatannya. Terus yang ketiga, tidak hanya itu ternyata, yaitu intinya adalah komunikasi yang baik antara mahasiswa dengan guru pamong. Ini diharapkan tidak ada dusta di antara kita. Jadi apapun kendala mereka, dengan siswanya, jadi saya ingin tempat curhat mereka, kesulitan mereka apa, jadi mereka terbiasa dan bebas bercerita dengan saya. Itu tentang komunikasi. Dan yang keempat itu adalah keteladanan. Ini sangat penting. Jadi saya jadi seorang guru harus bisa memberikan teladan yang baik untuk mahasiswa saya, bagaimana saya mengajar di kelas, berinteraksi di sekolah, terus kemudian bagaimana saya melaksanakan tugas-tugas saya. Jadi dengan keteladanan ini saya harap mahasiswa-mahasiswa saya pun dengan penuh kesadaran diri, dengan effort yang tinggi, mereka tidak ingin intinya saya malu, saya adalah mahasiswa didikannya Bu Vina misalnya. Jadi saya harus lebih baik dan bisa mencontoh Bu Vina. Misalnya seperti itu. Pak Amrozi, terima kasih banyak atas pertanyaan yang diberikan. Luar biasa, matur suwun. Baik, terima kasih Pak Amrozi atas pertanyaannya. Terima kasih Bu Vina atas jawabannya. Tadi ada satu yang raise hand atas nama Pak Hendro. Pak Hendro, apakah mau mengajukan pertanyaan kepada Ibu Vina? Tidak jadi sepertinya Bu Vina. Baik, ada Bapak Ibu lain yang ingin mengajukan pertanyaan? Sebentar lagi akan kami tutup sesi dari Ibu Vina. Kami lanjutkan ke sesi yang ketiga. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Vina Mulia Nastiti
selaku juara Jambore GTK Provinsi Jawa Timur tahun 2024 untuk kategori guru pamong. Beliau dari SMP Negeri 4 Malang. Kita berikan tepuk tangan yang meriah juga untuk Bu Vina. Terima kasih Bu Vina atas ilmunya. Semoga apa yang panjenengan sampaikan berguna untuk kami semua dan khususnya kepada Bapak Ibu guru pamong PPL, PPG baik prajabatan maupun dalam jabatan. Begitu. Selanjutnya adalah presentasi ketiga dari juara Jambore GTK Provinsi Jawa Timur tahun 2024 kategori tenaga administrasi sekolah inovatif kepada Bapak Umar Faruk MPD dari Sekolah Brawijaya School atau BSS. Kami persilahkan. Kami berikan waktu presentasi 5 menit kepada Bapak Faruk. Sekali lagi kami ingatkan kepada Bapak Ibu semua untuk mengambil layar sebagai bukti bahwa Bapak Ibu semua telah mengikuti diseminasi pada siang hari ini. Untuk bukti nanti diunggah ketika presensi. Begitu nggih. Silakan kepada Bapak Umar Faruk MPD. Kami persilahkan untuk menyampaikan presentasinya. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Suaranya kurang keras, Pak Ya, suaranya kurang keras, Pak Umar. Baik. Oke, terima kasih lagi. Saya di sini akan sedikit sharing tentang bagaimana sih pelayanan administrasi sekolah di SMP BSS tentunya yang berbasis teknologi, dan di sini kami memanfaatkan komputer layar sentuh. Jadi di sini kami membuat sebuah aplikasi di mana aplikasi tersebut terdiri dari beberapa layanan, antara lain peminjaman rapor, kemudian sekaligus dengan pengembaliannya. Yang kedua ada peminjaman dan pengembalian sarpras. Kemudian yang ketiga ada pembuatan surat, biasanya surat-surat yang dibutuhkan oleh siswa. Kemudian ada surat penelitian, surat selesai penelitian yang dibutuhkan oleh mahasiswa yang telah melakukan penelitian di SMI BSS. Kemudian yang selanjutnya ada tentang pengambilan ATK, dan yang terakhir adalah pengambilan alat-alat kebersihan yang di mana alat-alat ini dananya bersumber dari Bosnas. Jadi kami perlu rekapan yang bagus untuk alat-alat kebersihan ini. Nah, situasi dan latar belakang di sekolah kami kurang lebih mungkin sama di beberapa sekolah di Malang. Sebelum kami membuat aplikasi ini, kenapa sih kami membutuhkan aplikasi seperti ini? Tentu saja jika menggunakan pencatatan secara manual atau ya based on paper, maka pastinya kita membutuhkan waktu yang lama untuk memproses pencatatan tersebut. Yang kedua, biasanya banyak sekali kesalahan-kesalahan yang terjadi karena kadang kita nggak bisa baca tulisan dari seseorang, atau karena tulisannya terlalu bagus ala-ala dokter, jadi kita bacanya salah-salah biasanya. Yang ketiga yaitu penelusuran data. Misalkan sudah
buku kita, buku peminjaman Sarpras kita ada tebal sekali, dan kita mau tracing, kira-kira laptop ini dipakai siapa ya terakhir, itu akan membutuhkan effort yang cukup berat sih. Karena saya yakin di semua sekolah itu ingin pelayanan administrasi sekolahnya itu efektif, efisien gitu ya. Jadi maka dari itu kami menggagas sebuah aplikasi di mana nanti aplikasi tersebut bisa membantu kami dan mengatasi masalah-masalah yang terjadi di sekolah kami. Eh, Tentu saja dalam perjalanannya aplikasi ini tentu memiliki beberapa tantangan. Yang pertama, para penggunanya, baik dari guru ataupun siswa, orang tua siswa, itu harus beradaptasi karena berubah dari yang dulunya paper menjadi paperless gitu ya, menjadi aplikasi. Dari yang dulunya mungkin gampang kita nulis seenaknya gitu, jadi sekarang nggak bisa karena harus mematuhi aturan-aturan yang ada di dalam aplikasi tersebut. Yang kedua, tantangannya adalah tentu saja adanya kita perlu pemeliharaan teknologi, kita perlu maintenance aplikasinya supaya nggak error, kemudian jaringannya supaya tetap tersambung, dan komputernya itu bisa digunakan dengan nyaman. Itu perlu adanya pemeliharaan yang tentu saja harus kita lakukan paling nggak beberapa sih, ada yang tiap hari, ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, tergantung apa yang harus kita pelihara di situ. Ah, yang ketiga, kadang ada orang-orang yang dia sangat resisten terhadap perubahan. Dia anti terhadap perubahan. Itulah kenapa kami membuat aplikasi ini menarik. Jadi orang itu merasa aplikasi ini bukan sebuah beban, tapi sebuah hal yang mempermudah dalam pengaplikasiannya. Makanya di sini kami memilih aplikasinya, kami letakkan pada komputer dengan layar sentuh itu supaya lebih bisa menghilangkan orang-orang yang punya resistensi terhadap perubahan, terhadap teknologi yang ada. Kemudian yang keempat tentunya pengadaan aplikasi ataupun hardware-hardware di sini kita membutuhkan biaya yang cukup banyak, karena juga kita harus memelihara jaringan dan lain sebagainya, itu semuanya membutuhkan biaya. Ya, lalu gimana kita menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Tentunya di sini yang pertama yang kami lakukan adalah edukasi. Edukasi kepada guru-guru, edukasi kepada siswa, edukasi kepada orang tua, bagaimana sih cara menggunakan aplikasi tersebut. Gini loh, aplikasi ini sangat mempermudah kita. Jadi kita berikan edukasi-edukasi supaya mereka bisa menggunakan aplikasi tersebut. Yang kedua, kami menyediakan staf yang nanti akan membantu ketika memang beliau yang menggunakan aplikasi tersebut kesulitan. Jadi ada pemandunya di sini. Kemudian yang keempat, yang ketiga tadi tentunya nanti kami ada pemeliharaan dan seperti yang telah saya sampaikan tadi. Nah, ke depan apa sih yang akan kami lakukan? Tentu saja untuk pengembangan mungkin nanti kalau aplikasi seperti ini kalau di Malang sih mungkin masih banyak yang bisa menggunakan, tapi kalau kita harus memaksa aplikasi seperti ini dipakai secara lebih luas lagi mungkin agak susah karena di dalamnya itu terdapat sebuah aplikasi yang sangat kompleks sebenarnya. Maka nanti kami ingin membuat aplikasi ini jauh lebih simpel. Jadi nanti bisa digunakan lebih banyak lagi, dan mungkin bisa kita buat supaya data-data itu bisa langsung kita tarik dari Dapodik, sehingga kita tidak perlu lagi untuk nginput data satu persatu, jadi langsung bisa tersinkronisasi dengan baik datanya. Nah, ini juga penting, faktor-faktor keberhasilan dalam penerapan aplikasi ini. Yang pertama, tadi ada edukasi dan pelatihan, ada staf pendukung yang sigap, kemudian ada pemeliharaan. Yang keempat, tentunya perlu ada komitmen dari pimpinan sekolah. Pimpinan sekolah di sini bisa dari KTU-nya juga mendukung program ini, tentunya juga dari kepala sekolahnya.
semua pelayanan itu diarahkan menggunakan aplikasi. Jadi adanya dukungan ini sangat-sangat membantu sekali dalam menerapkan aplikasi tersebut. Dan juga tentunya keterlibatan seluruh warga sekolah supaya mereka sadar dan lebih nyaman dalam menggunakan aplikasi tersebut. Dan yang keenam tentunya kami nanti terus evaluasi kurangnya di mana sih, fitur apa lagi yang dapat kita gunakan, itu nanti kita evaluasi secara berkelanjutan. Ya, kalau dari saya sih mungkin itu. Untuk waktunya masih ada yuk. Tinggal 1 menit. Mungkin saya putarkan sedikit cuplikan dari video kami. Pelayanan administrasi sekolah yang efektif merupakan kebutuhan di era digital ini. Sebelum penerapan teknologi aplikasi dan layar sentuh, sekolah kami mengalami berbagai kendala. Yang pertama, waktu yang lama. Siswa dan guru yang meminjam Sarpras pada proses manual memakan waktu dan energi. Yang kedua, kesalahan pencatatan. Penggunaan buku manual untuk berbagai layanan sering menyebabkan kesalahan dalam pencatatan. Yang ketiga, penelusuran data. Proses administrasi manual sulit untuk ditelusuri, sehingga ketika terjadi masalah seperti kehilangan data, dokumen, sulit untuk mengetahui dan yang lebih masalah-masalah ini mendorong sekolah kami untuk mencari solusi yang lebih efisien. Penerapan aplikasi layanan administrasi dengan memanfaatkan komputer di ruang pelayanan menjadi alternatif yang tepat karena teknologi ini tidak hanya mempercepat proses tetapi juga meminimalkan risiko kesalahan. Meskipun layanan berbasis layar sentuh ini menawarkan banyak keuntungan, tentunya ada tantangan-tantangan tertentu yang terdapat dalam penerapannya. Seperti yang pertama, adaptasi penggunaan. Tidak semua siswa, orang tua, dan guru familiar dengan penggunaan aplikasi pada layar sentuh. Beberapa mungkin merasa kesulitan untuk mengoperasikan sistem, terutama bagi orang tua yang tidak terbiasa dengan teknologi modern. Yang kedua, pemeliharaan teknologi. Sistem berbasis komputer layar sentuh ini memerlukan pemeliharaan berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan perangkat keras ataupun kesalahan perangkat lunak yang menghambat pelayanan. Yang ketiga, resistensi terhadap perubahan. Beberapa staf atau pengguna mungkin merasa lebih nyaman dengan proses manual dan menolak untuk beralih ke sistem baru. Edukasi dan pelatihan menjadi kunci untuk mengatasi resistensi ini. Dan yang terakhir, biaya. Pengadaan perangkat keras dan lunak serta pelatihan petugas membutuhkan biaya yang cukup besar. Tantangan lain yang sering dihadapi adalah keterbatasan sumber daya seperti jumlah perangkat layar sentuh yang terbatas sehingga menyebabkan antrian penggunaan perangkat tersebut. Oleh karena itu perlu ada penjadwalan yang baik dan pemeliharaan rutin untuk memastikan perangkat selalu dalam kondisi yang baik. Dalam menghadapi tantangan tersebut, sekolah mengembangkan beberapa langkah strategis. Sebelum sistem diimplementasikan sebelumnya, dilakukan sosialisasi dan pelatihan singkat kepada siswa, orang tua, dan guru. Setiap pengguna diperkenalkan pada antarmuka layar sentuh dan bagaimana cara menggunakannya. Untuk memastikan kelancaran proses, staf administrasi disiagakan untuk membantu pengguna yang mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem. Mereka siap menjawab pertanyaan dan membantu menyelesaikan masalah teknis. Yang ketiga, sekolah melakukan pemeliharaan rutin terhadap perangkat layar sentuh dan sistem administrasi. Pemeliharaan ini meliputi pemeriksaan perangkat keras, pembaruan perangkat lunak, dan pengecekan konektivitas. Penerapan layanan administrasi berbasis teknologi layar sentuh telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas pelayanan di sekolah.
Waktu tunggu menjadi jauh lebih singkat, kesalahan dalam pencatatan hampir tidak ada, dan proses administrasi dapat ditelusuri dengan lebih mudah. Siswa, orang tua, dan guru memberikan tanggapan yang positif terhadap sistem ini, mengakui bahwa layanan menjadi lebih efisien dan ramah pengguna. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Umar Faruk, MPD, selaku tenaga administrasi sekolah dari SMP Brawijaya Smart School. Kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Mengingatkan kembali pada Bapak Ibu untuk mengambil tangkapan layar. Sebagai bukti, Bapak Ibu semua telah mengikuti kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Silakan Bapak Ibu untuk angkat atau raise hand untuk mengajukan pertanyaan. Pak Amrozi lagi mau bertanya? Monggo, kami persilakan, Pak. Mohon izin langsung aja ke Mungkinnya agak didekatkan, Pak Amrozi. dalam. Kurang terdengar suaranya. Oke. Terima kasih, Bu Iya. Ella. Langsung mohon izin ke Pak Umar Faruk. Sebenarnya itu menjadi mimpi saya, Pak. Mohon izin. Tadi disampaikan itu sesuatu luar biasa ini. Artinya teknologi yang memang perlu kecerdasan ini. Nah, dengan penjelasan tadi, tampaknya kalaupun misalnya kita pengen seperti itu, Pak Faruk, kira-kira tadi disampaikan semahal apa sih teknologi itu? Apakah memang harus dilakukan oleh orang-orang yang khusus? Tidak semua orang, karena jelas itu baik hardware-nya maupun software-nya kan mahal ini. Mohon penjelasan Pak Faruk, sampai semahal apa sih? Apakah masih bisa dijangkau di kami ini yang sebenarnya saya sudah mimpi lama itu, kepingin sekali punya administrasi yang berbasis layar sentuh itu, sehingga memudahkan. Kemudian kita lihat tadi fitur-fiturnya termasuk surat. Bagaimana sih proses kerjanya? Sementara itu, Pak Faruk, mohon penjelasan. Matur suwun, terima kasih. Terima kasih Pak Amrozi. Kepada Pak Umar Faruk, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Amrozi. Baik, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Amrozi. Untuk biaya tentunya yang pertama biaya dari komputer yang bisa layar sentuh itu mungkin kalau sekarang masih di atas 10 mungkin ya. Tapi saya pun itu barangnya juga langka. Jadi kemarin itu kami kebetulan cuma nemu satu. Dan ya karena memang barang-barang seperti ini tidak begitu banyak dibeli. Jadi toko pun jarang untuk bisa ada stok yang cukup banyak. Kemudian tentunya kalau karena kami aplikasinya berbasis online, jadi butuh kayak hosting, server, dan jaringan internet. Kalau itu sih relatif, nanti bisa disesuaikan dengan kemampuan sekolah. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan aplikasinya. Pembuatan aplikasi di sini cukup lama memang, mungkin bisa sampai 1 tahun. Karena awalnya sih aplikasi ini tidak selengkap ini, cuman ada beberapa fitur saja. Kemudian seiring berjalannya waktu kami tambah fiturnya. Jadi mungkin memang pengembangan aplikasi ini juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian untuk yang kedua yaitu untuk persuratan, di sini kami untuk persuratan itu yang pertama ketika orang tua datang ke sini ke sekolah, kami arahkan ke ruangan administrasi. Di ruangan administrasi ini beliau nanti milih, di situ sudah disediakan surat keterangan. Ketika diklik nanti muncul putranya atau putrinya itu kelas berapa, itu bisa dipilih langsung. Kemudian tujuannya adalah untuk membuat surat apa, apakah surat keterangan atau surat rekomendasi dan lain sebagainya. Yang ketiga nanti ngisi ada feed-nya,
surat keterangan ini nanti digunakan untuk apa. Nah, setelah disimpan, nanti itu format suratnya itu sudah jadi tinggal di-print di bagian persuratan, tinggal di-print dan dimintakan tanda tangan ke kepala sekolah. Jadi prosesnya di sini cukup cepat, jadi kita nggak perlu membuat surat dari awal. Jadi sudah ada template-nya, langsung ketika diklik simpan, itu suratnya sudah bisa langsung di-print. Jadi cukup cepat sih untuk pelayanan surat. Mungkin itu. Terima kasih Pak Faruk. Saya pengen secara global aja, misalnya anggaran 50 juta yang dimungkinkan untuk bisa operasional mesin alat itu. Kira-kira gimana? Misalnya ini. Kalau 50 juta saya rasa sangat-sangat memadai. Karena untuk ya komputer itu seingat saya sekitar harga 12 atau 13 sih. Itu kita sudah punya satu PC Servernya yang Pak Faruk ini. Untuk servernya ini. Oh, Khusus. untuk server itu ada dua pilihan. Kita mau punya server sendiri. Kalau server sendiri mungkin sekitar harga 30. Tapi kalau misalkan kita mau langganan, bisa kita pakai yang cloud server, itu bisa mulai harga 3 juta per tahun. Itu juga ada. Tergantung dari kemampuan sekolah kita sih sebenarnya. Bisa disesuaikan untuk biayanya. Jadi permintaan surat apapun sudah ada template-nya, tinggal ngisi datanya saja. Oke, nanti sudah ada. Dan suratnya pun sebenarnya di awal tidak lengkap. Nanti kita, ada surat ini ya, kita tambah fiturnya lagi. Nanti, surat ini yang ada kita tambah. Jadi terus berkembang sih untuk persuratan. Baik, terima kasih Pak Faruk atas penjelasan. Baik, terima kasih Pak Amrozi atas pertanyaannya. Satu lagi yang resen ada Bapak Miftahul Anam. Kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada Pak Umar Faruk. Pak Miftahul Anam yang raise hand, yang angkat tangan. Kami persilakan. Baik, jika tidak jadi bertanya, di call chat sudah kami bagikan presentasi untuk kegiatan pada sore hari ini. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir di diseminasi praktik baik Kepala SMP, Guru Pamong, dan Tenaga Administrasi Sekolah Inovatif Provinsi Timur pada sore hari ini. Pada Pak Faruk, kami persilakan untuk menutup presentasinya dan sesinya panjenengan. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Ya, semoga apa yang kami sampaikan itu bisa menginspirasi bagi sekolah-sekolah lain, khususnya di Kota Malang, supaya harapan kami sih Kota Malang ini bisa menjadi sekolah yang memiliki teknologi yang cukup baik, sehingga nggak kalah sama mall-mall yang sudah menggunakan teknologi yang baik. Sekolah juga bisa untuk menggunakan teknologi tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan kepada semua pemateri pada sore hari ini. Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Mastini MPD, Ibu Vina Mulyanastiti SPD, kepada Bapak Umar Faruk MPD, selaku pemateri pada kegiatan diseminasi praktik baik dari juara-juara Jambore PPK Provinsi Jawa Timur tahun 2024, kategori kepala sekolah inovatif, kategori guru pamong inovatif, dan tenaga administrasi sekolah inovatif. Sebelum mengakhiri
kegiatan pada sore hari ini. Marilah monggo Bapak Ibu, kameranya dibuka semua. Perlu diketahui ini ada 282 peserta. Ada 12 layar yang harus saya screenshot nanti. Mohon bersabar nggih Bapak Ibu. Mari siap berpose di kamera. 1, 2, 3. Saya lanjut ke layar selanjutnya. 1, 2, 3. Layar ketiga, 1, 2, 3. Selanjutnya, 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Layar ke-6, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Layar selanjutnya, layar ke-9, 1, 2, 3. Layar terakhir, 1, 2, 3. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir dalam seminasi sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh para pemateri dapat berguna bagi kita semua sebagai partisipan pada diseminasi praktik baik sore hari ini. Saya, Erla Sari, selaku moderator, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Kita panjatkan puji syukur karena diseminasi sudah berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah link dari presensi sudah bisa dibuka, Bapak Ibu? Sudah. Sudah bisa dibuka. Sudah, Silakan Bu. Sudah bisa. Sampun Sudah, bisa Ibu. dibuka. Di Google Form tersebut ada tangkapan layar. Jika belum mengambil tangkapan layar, silakan mengambil tangkapan layar atau screenshot dari acara pada sore hari ini. Baik, kalau begitu kami tutup acara pada sore hari ini, diseminasi praktik baik Kepala SMP, Guru Pamong, dan Tenaga Administrasi Sekolah Inovatif Provinsi Jawa Timur. Atas perhatian Bapak Ibu semua, kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera, selamat sore, Rahayu, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Gak ono. Google Drive. Matur nuwun sangat Bapak Ibu semuanya.
Ah,